Lumpur itu pun memenuhi wajah sang bocah dan membuat mata dan mulutnya menghilang. Tepat di tahun 1796 di musim dingin, terlihat seorang bocah sedang membantu ibunya untuk menyalakan api dan sekaligus menunggu saudaranya yang sedang menjual seekor sapi. Namun, alih-alih mendapatkan uang, justru sang bocah yang bernama Jack menukar seekor sapi dengan beberapa biji-bijian kacang. Did you sell the cow? You believed it? You believed it? 15 tahun kemudian, kakak beradik itu pun sekarang sudah dewasa dan sekarang mereka terkenal sebagai pembasmi penyihir yang disebut Grimm bersaudara. Oh iya, mari saya perkenalkan, ini adalah Jacob Grimm dan yang ini William Grimm, saudara dari Jack. Ketika itu, beberapa orang sudah berkumpul untuk memberikan kesaksian bahwa sang penyihir selalu meneror mereka. Will dan Jack pun meminta bayaran untuk mereka dan mereka pun setuju. Grimm bersaudara lalu menyiapkan beberapa peralatan untuk membasmi. Tidak lama, penyihir itu pun datang, dan duel pun terjadi di antara mereka. Rupanya, Grimm bersaudara tidak sesakti pesulap merah. Mereka ternyata melakukan aksi penipuan, di mana di sini terlihat mereka memiliki dua orang pekerja, yang diantaranya masing-masing dari mereka ada yang memegangi tali dan menjadi penyihir. Setelah mendapatkan bayaran, Grimm bersaudara pun melakukan pesta bersama para penduduk. Karena mabuk berat, Jack hampir saja membongkar rahasia mereka. Syukur, Will langsung mengalihkan penduduk. Malam harinya, mereka kedatangan prajurit Prancis yang bernama Cavaldi, yang mengetahui bahwa mereka melakukan penipuan. Lalu mereka dibawa menghadap jenderal Prancis yang bernama De la Tombe. Sang jenderal berkata bahwa saat ini desa Merbaden telah kehilangan beberapa anak gadis, dan dari beberapa saksi, anak-anak tersebut diculik oleh penyihir. Jenderal itu pun tidak mempercayai hal tersebut dan menyuruh Grimm bersaudara agar membongkar rahasia penyihir itu dan menjanjikan akan memberikan mereka kebebasan apabila menyelesaikannya. Singkatnya, mereka pun sampai di desa Merbaden, namun penduduk sekitar langsung menodongkan senjata ke arah mereka. Untungnya, ada seorang bocah yang mengenali Grimm bersaudara, dan ia menjelaskan bahwa Grimm bersaudara adalah pengusir penyihir terkenal. Mereka pun berkumpul lalu menjelaskan betapa saktinya penyihir tersebut. Namun Grimm bersaudara malah memikirkan hal lain. Mereka kembali ingin menipu warga Merbaden dengan menghitung biaya yang akan dikeluarkan. Tapi sebelumnya, Will bertanya pada warga untuk menunjukkan di mana lokasinya. Warga pun menyebutkan bahwa ada seseorang yang bisa menunjukkan jalan ke sana. Orang itu dikenal sebagai pemburu terkutuk. Dan setelah mendatangi rumahnya, Grimm bersaudara lalu bertanya, Singkat dari pembicaraan mereka, ternyata wanita itu bernama Angelica. Ia menjelaskan dua adik perempuannya juga salah satu korban dari sang penyihir, dan disusul oleh ayahnya yang tewas dimakan serigala. Oleh karena itu, Angelica bersedia memandu mereka memasuki hutan. Keberangkatan mereka pun diberi semangat oleh para penduduk desa. Namun setelah beberapa lama, kuda-kuda mereka harus berhenti karena hewan-hewan pun tidak akan mau masuk ke sana. Dan yang menarik dari scene ini, ketika ada seseorang yang dari kejauhan sedang mengintai dengan kapak di tangannya. Setelah sampai, terlihat ada bangunan menara tua yang tidak memiliki pintu. Dan konon dari kisah ayahnya Angelica, dahulu menara tersebut dibangun untuk hadiah pernikahan sang ratu dan raja. Namun suatu saat, tibalah wabah yang mematikan dan menewaskan seluruh orang di sana. Hanya saja tersisa ratulah yang masih hidup. Jack yang saat itu sedang asik menulis, tiba-tiba kaget saat melihat akar pohon bergerak. Anggota Grimm pun heran mengapa ada banyak sekali burung gagak. Yang padahal di awal masuk hutan, Angelica berkata bahwa hewan pun ogah untuk masuk ke sana. Will sampai sini masih berpikiran rasional. Ia lalu memerintahkan semuanya untuk kembali besok. Dan di sini Will ingat pohon itu adalah tempat mereka masuk. Angelica segera melarang mereka, lalu ia memegang seekor kodok untuk menunjukkan jalan. Sebelum berangkat, Jack tidak menyadari bahwa kudanya berperilaku aneh dan terlihat di mulut kuda tersebut ada beberapa laba-laba. Setelah sampai di desa, Will menjelaskan kepada para penduduk desa bahwa ekspedisi mereka berhasil dan akan kembali besok. Namun Angelica menolak untuk berangkat besok, yang sebenarnya sudah mereka sepakati di awal.
Jack pun langsung mendatangi Angelica dan mencoba membujuknya. Dan kedatangan Will justru membuat Angelica marah. So tell me again, famous Brother Grimm. Malam harinya, seorang bocah terbangun dari tidurnya karena ada suara memanggil dan berbisik. Bocah itu pun mencoba keluar dan mendatangi sumber suara. Ternyata suara itu berasal dari kuda Jack. Bocah itu pun terlilit oleh jaring laba-laba yang keluar dari mulutnya. Kuda itu pun langsung melahapnya. Warga yang mendengar teriakan kuda langsung terbangun, tak terkecuali Will dan Jack. Kuda itu pun menggila sejadi-jadinya. Ketika Will dan Jack mencoba menenangkan kuda tersebut, terlihat sesosok bocah berada di tenggorokan kuda. Kuda itu pun mencoba lari ke tengah hutan sambil kejar-kejaran bersama Angelica. Will, Jack, dan Capaldi mencoba mengikutinya. Saat di pertengahan jalan, Angelica dihadang oleh ranting pohon. Jack dan Will pun ikut terjatuh. Dan mereka menyaksikan bahwa perpohonan di sana bergerak layaknya makhluk hidup. Setelah lolos dari jeratan ranting pohon, Angelica lalu bertemu seekor serigala dan langsung menyerangnya. Di samping itu, anggota Capaldi terjerat akar pohon. Jack dan Will pun mencoba menyelamatkannya, namun sayangnya ia tewas. Kembali ke Angelica, setelah pertarungan yang cukup sengit, ia menyadari bahwa serigala tersebut adalah ayahnya. Jack, Will, dan Angelica berhasil lolos dari hutan. Tersisa Capaldi yang berada di tengah hutan. Jack pun beranggapan bahwa penyihir memang benar adanya. Hal itu pun langsung dibantah oleh Will dan mengatakan bahwa peristiwa ini bisa dijelaskan secara rasional. Angelica yang mengingat bahwa mata ayahnya terlihat pada serigala tadi, ingin mencoba kembali ke hutan, namun dihadang oleh Capaldi. Capaldi yang ditugaskan untuk mengawasi Jack dan Will justru mendapati anak buahnya tewas di tengah hutan. Lalu ia menuduh Will dan Jack sebagai pelakunya. Ia pun mencoba melapor pada jenderal Perancis. Capaldi lalu memfitnah Grimm saudara, lalu mengatakan bahwa penduduk desa mencoba menggulingkan kekuasaan sang jenderal dan pasukan mereka berada di tengah hutan. Karena ancaman demi ancaman, Jack dan Will terpaksa mengiyakan semua tuduhan Capaldi. Jenderal tersebut lalu menyuruh Will dan Jack agar kembali ke hutan dan menangkap siapa orang tersebut. Namun, sang jenderal berkata apabila mereka mencoba untuk kabur, maka ia tidak akan segan-segan membakar seluruh hutan demi mencari Will bersaudara. Maksud saya Grimm bersaudara. Mereka pun kembali ke desa. Jack pun mendatangi Angelica lalu ia mengungkapkan bahwa ia akan membawa adik Angelica kembali. Hal itu pun didengar oleh Will dan ia sudah muak mendengar teori-teori Jack tentang hal-hal mistis. Angelica mengerti apa yang Will lakukan untuk melindungi Jack. Namun perbincangan mereka itu pun kembali dilihat oleh Jack. Ketika ingin berangkat, Angelica dihadang oleh Capaldi dan menyuruh Will segera menyusul Jack. Sesampainya Will di sekitar menara, terlihat Jack sudah bersiap untuk dilontarkan. Namun lontaran tersebut tidak tepat sasaran. Dikira Will, yang terjatuh itu Jack. Rupanya cuma manekin. Teringat, saat Jack melihat Will dan Angelica tadi cukup dekat, Jack pun meluapkan amarahnya. Dan Will tersadar bahwa segala yang dikatakan Jack itu memang benar. Lalu kedua anak buah Jack dan Will melihat pohon berjalan ke arah mereka. Karena ketakutan, mereka beralasan ingin kembali ke desa untuk mengambil beberapa peralatan yang tertinggal. Kembali ke desa, terlihat seorang bocah sedang mengambil air dari dalam sumur. Namun ia melihat seekor gagak yang bertengger di atas sumur dan memanggil namanya. Gagak itu pun terjun masuk ke dalam sumur, namun sang bocah mencoba menyelamatkannya. Tapi, siapa sangka, burung itu pun langsung mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan lumpur-lumpur yang memenuhi wajah sang bocah. Oh, birdie. Lumpur itu pun memenuhi wajah sang bocah dan membuat mata dan mulutnya menghilang. Tidak lama, lumpur yang berada di dalam sumur berubah bentuk menjadi hidup dan mencoba mengejar si bocah. Para warga pun mencoba menyelamatkannya. Di samping itu, Angelica langsung memandu sang bocah agar mengarah kepadanya.
Angelica lalu menghadang lumpur tersebut, namun tidak mampu melindungi sang bocah. Lanjut ke Grimm bersaudara. Mereka terlihat mencoba memanjat menara dan ingin memasuki menara tersebut melalui pintu yang terbuka di bagian atas. Belum sampai ke sana, talinya terputus yang membuat Jack harus mendarat di atas atap. Dari ketinggian, Jack melihat bahwa di sekeliling menara terlihat ada 12 makam. Setelah memasuki menara, Jack menemukan fakta bahwa tertulis di salah satu buku di sana tentang penumbalan 12 anak gadis, dan Jack menyadari bahwa sudah ada 11 anak gadis yang menghilang. Di bawah, Will mencoba mempraktekkan apa yang Angelica lakukan, dan tiba-tiba bocah yang sebelumnya terjun ke dalam sumur sudah terapung di atas air, disusul dengan kedatangan seekor serigala yang berubah bentuk menjadi manusia. Beruntung Will langsung menyadarinya lalu bersembunyi. Jack pun mendapati sang ratu sudah terlihat sangat tua yang terbaring di atas kasur. Lalu saat hendak kabur, Jack dialihkan oleh ratu melalui cermin. Look at me, Jacob. Will mencoba menyelamatkan si bocah, namun ia diserang oleh manusia serigala menggunakan kapak. Kapak itu pun terlihat seperti Stormbreaker milik Thor, tapi bedanya ini tanpa baterai. Jack pun tanpa henti-hentinya menikmati rayuan sang ratu. Ih, merinding cok. Will yang sedari tadi memanggil-manggil Jack tanpa respon, lalu melemparkan batu ke arah pintu. Jack pun langsung tersadar saat batu tersebut tepat mendarat ke arah kaca, yang membuat kaca itu langsung retak. Beruntung, saat Will terpojok, Jack terjun menggunakan rambut sang ratu dan mendarat tepat di atas manusia serigala. Mereka pun mencoba kabur dari sana, namun pepohonan di sana mencoba menghalangi mereka. Beruntung, kapak yang dibawa oleh manusia serigala memiliki mantra yang tidak akan bisa disentuh oleh pepohonan di sana, dan membawa sang bocah kembali ke desa. Saat sampai di desa, Jack mengingatkan kembali bahwa nantinya akan ada 12 anak yang ditumbalkan, dan yang berarti si bocah ini adalah tumbal yang ke-12. Ratu tersebut menggunakan 12 anak ini agar membuatnya kembali muda, karena ia hidup abadi, tapi tidak dengan penuaan. Lalu Jack menyarankan kepada penduduk desa untuk membawa semua anak gadis mereka menjauh dari desa. Sayangnya pasukan Perancis tiba di desa Merbeden. Lalu sang jenderal menuduh Jack dan Will melakukan penipuan terhadap mereka dengan ditangkapnya kedua anak buahnya yang mencoba kabur dari desa. Jenderal Perancis sudah termakan oleh perkataan Cavaldi, langsung mengadakan pembakaran hutan berikut bersamaan dengan Grimm bersaudara. Di tengah kobaran api, Angelica mencoba menyelamatkan mereka berdua. Mereka pun kembali ke dalam hutan. Namun di tengah perjalanan, mereka kembali dihadang oleh manusia serigala. Manusia serigala itu pun lalu merubah wujudnya menjadi manusia. Dan benar saja, ia adalah ayah dari Angelica. Namun terlihat ayahnya sedang dikendalikan oleh sang ratu dan mencoba menyerang Angelica. Saat mencoba menyelamatkan Angelica, Jack tak sengaja mendorong Angelica yang membuatnya terjatuh tepat di kolam penumbalan. Dengan sigap, ayah Angelica langsung melemparkan sebuah benda yang membuat kolam tersebut menjadi beku seketika. Jack lalu meneriaki Will untuk segera menyelamatkan Angelica, karena Angelica adalah orang yang ke-12. Ratu pun mengerahkan seluruh kekuatannya, lalu meniupkan angin yang cukup kencang, dan membuat hutan yang terbakar langsung padam. Kejadian itu membuat pasukan Perancis ketar-ketir dan berhamburan layaknya semut. Kembali pada Jack dan Will, terlihat Angelica sudah berbaring di salah satu makam. Mereka lalu mencoba membuka makam tersebut, namun tak kunjung berhasil. Saat mereka hendak menaiki menara, tiba-tiba jenderal Perancis datang lalu menodongkan senjata ke arah mereka. Kemudian kejadian menegangkan pun terjadi di sana, di saat Cavaldi diperintah untuk menembak. Karena sebelumnya ia menyaksikan kejadian-kejadian yang aneh, ia pun menolaknya, dan di sini jenderal pun tak segan-segan langsung menembak Cavaldi. Saat kembali ingin menembak, sang jenderal kebetulan terjerat oleh akar pohon di bagian kaki. Hal itu pun menjadi kesempatan bagi Jack untuk menyerang. Duel pun tak terelakkan. Will berhadapan dengan jenderal dan Jack berhadapan dengan ajudannya. Will berhasil mengalahkan sang jenderal, lalu mendorongnya dan membuat batu besar terjatuh yang melontarkan Jack masuk ke dalam menara. Saat hendak menyelesaikan mantranya, Jack melemparnya dengan kapak, namun hal itu gagal. Lalu ia mengambil pisau yang berada di dalam ruangan, namun seluruh benda yang berada di ruangan itu mampu dikendalikan sang ratu.
Will segera menyusul Jack naik ke atas, dan sampainya di atas, Will malah ikut mengambil sebuah pisau yang berada di ruangan itu, dan membuat mereka saling menyerang. Tak kunjung usai, Will lalu pasrah dan membiarkan dirinya berkorban untuk mencegah sang ratu. Sayangnya, sang ratu sudah kembali muda, lalu mereka trisom. Enggak, bukan begitu ceritanya. Jadi, sang ratu menawarkan kepada Will untuk hidup abadi, lalu mencabut besi yang menancap pada manusia serigala, dan memberinya kepada Will. Sesaat ketika Will ingin mencium sang ratu, Jack langsung menghantam kapak ke arah kaca, yang diiringi teriakan sang ratu. Ayah Angelica pun tersadar, lalu mengambil pecahan kaca dan membawanya terjun ke bawah. Will yang masih dalam pengaruh sang ratu lalu mencoba menahan ayah Angelica, dan beruntung kaca tersebut pecah berkeping-keping bersamaan dengan sang ratu. Ternyata saat insiden penembakan tadi, Capaldi berhasil selamat karena baju besi pemberian dari Grimm bersaudara. Lalu ia menyadarkan Jack. Jack pun tersadar dan menanyakan di mana Will. Lalu Capaldi menunjukkan bahwa Will sudah sangat lemah. Capaldi lalu teringat bahwa seseorang akan hidup kembali apabila mendapatkan ciuman sejati. Lalu ia menyarankan Jack untuk mencium Angelica. Dan ajaibnya, itu berhasil. Namun, Jack kembali berpikir di luar nalar. Ia kembali mendatangi Will dan mencoba menciumnya. Dan Will pun tersadar dan mengatakan kepada Jack, Not. Maybe you should give it a try, Angel.